Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saudara, jembatan darurat putus usai banjir kembali menerjang Sungai Garoga. Lalu bagaimana penanganan bencana setelah akses kembali terputus? Kita akan bergabung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat siang, Gus Irawan, dengan Bella di studio. Bisa mendengar suara saya, Gus? Saya bisa dengar, suara saya terdengar tidak? Terdengar Gus Irawan, tapi memang agak sedikit kecil, Gus Irawan. Saya langsung akan bertanya terkait dengan bantuan di sana. Seperti apa, Gus Irawan? Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi, saudara, karena memang komunikasi di sana masih terbatas seperti itu ya, saudara. Dan memang jembatan darurat Garoga ini sempat di dan akibat diguyur hujan selama 3 jam, saudara, Sungai Aek Garoga yang berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap Selasa sore. Inilah situasi warga yang panik berupaya mencari lokasi yang lebih aman, khawatir air sungai kembali meluap. Warga dan juga relawan yang berada di posko-posko di pinggir aliran sungai berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya, saudara, Sungai Aek Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Cek satu, masuk suaranya. Halo, cek 1, 2, 3. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari Sungai Aek Garoga di hari Selasa, saudara, di mana sungai mulai meluap akibat diguyur hujan selama 3 jam. Sungai Aek Garoga ini, saudara, berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami masih mencoba untuk menghubungi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saudara. Sempat tadi bergabung dengan kami, tapi tampaknya memang sinyal di sana masih belum stabil. Dan saudara, terkait dengan meluapnya Sungai Aek Garoga, warga berupaya mencari lokasi yang lebih aman karena khawatir air sungai kembali meluap. Tak hanya warga, ada juga relawan yang berada di posko pinggir aliran sungai ikut berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya Sungai Aek Garoga ini, saudara, adalah sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Dan kalau kita lihat tadi di visual yang ada di layar kaca Anda, tampak alat-alat berat yang memang ada di aliran pinggir kali untuk membersihkan sampah sisa banjir. Tampaknya, namun kemudian air sungai kembali meninggi dan juga meluap. Dan bagaimana akses dan juga bantuan, saudara, yang sempat ada di sekitar wilayah di Sungai Garoga, kemudian akhirnya harus ditahan dulu bantuannya akibat dengan Sungai Garoga yang kembali meluap. Dan kita akan kembali menghubungi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat siang, Gus Irawan, dengan Bella di studio. Bisa mendengar suara saya, Gus? Saya bisa dengar Mbak Bella. Mbak Bella bisa dengar suara saya? Bisa, Gus. Alhamdulillah aman.
Kita akan bicara soal bantuan Gus Irawan, bagaimana bantuan di sana karena kita ketahui menurut informasi yang tadi di Kompas TV juga bahwa sempat terputus bantuan karena Sungai Garoga yang kembali meluap. Seperti apa bantuan di sana, Gus? Oh, sebetulnya enggak kalau soal bantuan karena Sungai Garoga yang kemudian meluap itu lalu menghanyutkan lagi jalan sementara yang oleh teman-teman dari Kazidam 1 Bukit Barisan buat mungkin hampir seminggu, sebetulnya tadinya udah bisa lewat tetapi kemudian tersapu lagi oleh Aek Garoga. Nah, itu adalah satu lokasinya persis di perbatasan kami dengan Tapanuli Tengah. Sehingga bantuan itu memang sampai di titik itu saja karena kesananya sudah kemudian adalah di luar wilayah Tapsel. Jadi tidak ada masalah dengan logistik bantuan dengan kemudian putusnya lagi jalan sementara yang dibangun di Garoga. Karena itu adalah sekali lagi ujung dari Tapsel yang berbatas dengan Tapteng kemudian menghubungkan ke Tapanuli Tengah. Nah, karena itu kami sebetulnya bermohon ya Mbak Bella kepada BNPB untuk rekayasa cuaca lagi lah, saya kira supaya kemudian berbagai program tanggap bencana ini bisa kami laksanakan. Karena coba dibayangkan itu 3 hari kemarin itu hujan terus turun di Tapsel sehingga bangunan jalan sementara yang oleh teman-teman dari Kodam 1 Bukit Barisan buat itu dalam seketika dengan air Sungai Garoga membesar lagi itu sudah kemudian hanyut. Jadi menyulitkan kami untuk kemudian bisa membuka akses-akses yang masih tertutup sekarang. Saya kira bermohon untuk dilakukan lagi rekayasa cuaca oleh BNPB di wilayah kami di Tapanuli Selatan. Tapi logistik tidak ada yang terkendala karena sekali lagi itu adalah ujung yang paling ujung dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi bagaimanapun itu akses sangat penting karena itu menghubungkan Sibolga, Tapteng dan Tapsel. Ini selalu ada interaksi dan konektivitas di antara kedua ketiga daerah ini, Mbak Bella. Gus Irawan, kalau saya lihat di belakang Gus Irawan ini ada banyak sekali bantuan yang juga pastinya harus didistribusikan. Lalu terkait dengan distribusi bantuan, seperti apa yang akan dilaksanakan Gus Irawan? Kalau tadi sekali lagi ya yang putus itu adalah jalan di paling ujung di Tapanuli Selatan. Sebetulnya kondisi lain masih terus memang masih ada ya beberapa desa kami yang terisolasi, tapi tidak lagi terisolasi secara penuh karena meskipun mungkin roda 4 belum bisa lewat, tetapi logistik kami pada titik sampai yang bisa dilalui mobil, nanti kemudian dilangsir dengan sepeda motor atau orang-orang yang kemudian berjalan untuk menuju ke tempat lokasi penampungan dari para pengungsi yang di tempat-tempat penampungan. Jadi sesungguhnya untuk logistik, alokasi logistik ke titik-titik di mana masyarakat kami tertampung itu saya kira nggak ada masalah. Nah, memang sekali lagi maka kami juga butuhkan alat berat yang lebih banyak untuk membuka akses yang baru sekarang bisa dilalui dengan roda 2 sepeda motor supaya lebih lancar alokasi logistik ke daerah-daerah penampungan. Ini memang kami masih sangat butuh lagi untuk alat berat dan juga sekaligus untuk pembersihan. Jadi di beberapa ini Mbak Bella kami ada 15 kecamatan. Kalau kemarin di puncak bencana ini 13 yang terdampak bencana baik longsor maupun banjir bandang. Ini udah menambah lagi kemudian 1 kecamatan lagi karena 3 hari ini hujan terus di Tapanuli Selatan. Nah, kami sangat butuh juga bantuan alat berat karena di beberapa kemudian desa dengan hujan sekarang itu kembali lagi masuk ke rumah-rumah masyarakat karena jalur air sungai ataupun tempat saluran air itu semua sekarang dipenuhi dengan material apakah itu longsor maupun banjir bandang kiriman itu sehingga itu dibuka akses air kalau lagi datang hujan itu bisa mengalir lagi airnya secara normal sehingga tidak lagi menggenangi rumah-rumah masyarakat kita di sini dan juga upaya pembersihan dari saluran-saluran air ini tentu membutuhkan juga alat berat. Kami sudah mengoperasikan alat berat yang ada milik Pemkab, kemudian korporasi yang ada
juga ada dari provinsi, ada dari jalan nasional. Itu hanya berjumlah 30 dengan 14 kecamatan yang terdampak masih terasa sangat kurang, Mbak Bella. Dari 14 kecamatan yang terdampak, yang paling sulit untuk dijangkau atau yang masih sedikit terisolir seperti itu, Gus, di kecamatan mana, Gus? Misalnya ada di daerah Marancar misalnya, itu ada 7 desa sampai sekarang belum teraliri listrik dan juga jaringan komunikasi terputus. Itu karena ada jalan yang kemudian anjlok terputus di beberapa titik, sehingga teman-teman PLN sih sudah siap karena kami soal listrik sebetulnya masalah di Tapsel hanya jaringan. Nah, tapi kan untuk memperbaiki, mengganti tiang-tiang yang patah atau rusak itu, teman-teman PLN itu kan butuh akses jalan untuk menuju perbaikan itu. Nah, itu yang terus kami kejar untuk kemudian kami selesaikan supaya aksesnya terbuka, PLN masuk untuk kemudian memperbaiki jaringan. Nah, di beberapa desa lain juga masih kemudian terisolasi, hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Ada yang paling di samping Marancar tadi, ada juga di Muara Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Ini adalah 3, Batang Toru, Marancar, Batang Toru, Sangkunur, dan Muara Batang Toru ini adalah hilirnya sungai Batang Toru, Mbak Bella. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan. Hingga hari ini ada 14 kecamatan yang masih terdampak, dan terkait dengan bantuan yang sangat diharapkan adalah tentunya alat berat dan juga rekayasa cuaca agar tidak lagi terjadi hujan dan menyebabkan banjir semakin tinggi. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Gus Irawan Pasaribu. Kami titip salam kepada masyarakat di sana agar selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Gus.